Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Lia, pengajar geografi kelas 12 SMA Bintara. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai interaksi desa dan kota dengan submateri. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai 3 teori interaksi desa dan kota. Yang pertama adalah teori gravitasi, kedua adalah teori titik henti, yang ketiga adalah teori grafik. Materi ini termasuk dalam kompetensi dasar 3.2 menganalisis pola persebaran dan interaksi spasial antara desa dan kota untuk pengembangan ekonomi daerah. Kompetensi dasar 4.2 membandingkan pola persebaran dan interaksi spasial antara desa dengan kota dengan menggunakan peta tematik. Melalui video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian lebih memahami konsep-konsep teori interaksi desa dan kota, dan kalian bisa menghitung teori kekuatan interaksi, teori titik henti, dan indeks konektivitas. Baik, yang pertama adalah teori gravitasi yang dikemukakan oleh W.J. Rayleigh. Jadi teori ini mengadopsi dari teori ilmu fisika yang disampaikan oleh Isaac Newton yang menyatakan bahwa jika dua buah benda memiliki massa akan memiliki gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini berbanding lurus dengan hasil kali massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat benda tersebut. Secara geografi, teori ini dapat dipergunakan untuk menganalisis besarnya interaksi antar wilayah secara kuantitatif dengan asumsi kondisi wilayahnya sama ya, dilihat dari topografi, sarana dan prasarana yang menunjang transportasi dan mobilitas serta sosial ekonomi masyarakat. Nah, dirumuskan seperti dilihat dalam slide ya. IAB sama dengan PA dikali PB per DAB kuadrat. Dengan keterangan IAB adalah kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B. PA sama dengan jumlah penduduk di wilayah A. PB sama dengan jumlah penduduk di wilayah B, DAB sama dengan jarak antara wilayah A dan B. Agar kalian lebih memahami mengenai teori kekuatan interaksi atau teori gravitasi ini, Ibu akan berikan contoh seperti dalam slide berikut. Baik, kita lihat contoh soal mengenai kekuatan interaksi. Diketahui ada 3 wilayah, yaitu wilayah A, B, dan C dengan data sebagai berikut. Wilayah A jumlah penduduk 20.000 jiwa, wilayah B jumlah penduduk 20.000 jiwa, wilayah C jumlah penduduk 30.000 jiwa, jarak A ke B 50 km, jarak B ke C 100 km. Dan dapat digambarkan seperti dalam slide. Pertanyaannya, bandingkan kekuatan interaksi antara wilayah A ke wilayah B dan wilayah B ke C. Kita jawab sama-sama ya. Diketahui PA sama dengan 20.000 jiwa, PB sama dengan 20.000 jiwa, PC sama dengan 30.000 jiwa, DAB sama dengan 50 km, DBC 100 km. Yang ditanyakan, perbandingan kekuatan interaksi antara wilayah A ke B dan wilayah B ke C. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada ke dalam rumus yang sudah kita pelajari. Kekuatan interaksi untuk wilayah AB, IAB sama dengan PA dikali PB per DAB kuadrat. IAB sama dengan 20.000 dikali 20.000 per 50 kuadrat. Kita hitung sama-sama. Hasil dari IAB adalah 160.000. Dan untuk kekuatan interaksi B ke C, IBC sama dengan PB dikali PC per DBC kuadrat.
IBC sama dengan 20.000 dikali 30.000 per 100 kuadrat. Hasilnya untuk IBC sama dengan 60.000. Jadi perbandingan kekuatan interaksi wilayah A ke wilayah B dan kekuatan interaksi wilayah B ke wilayah C adalah 160.000 berbanding dengan 60.000, atau kita perkecil 8:3. Jadi di sini terlihat jarak yang semakin dekat, kekuatan interaksinya semakin besar. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan adanya soal kekuatan interaksi ini. Baik, untuk yang kedua adalah teori titik henti. Nah, teori titik henti ini merupakan modifikasi dari teori gravitasi yang disampaikan oleh W.J. Rayleigh. Teori titik henti ini dapat digunakan untuk menentukan posisi yang paling ideal untuk pembangunan fasilitas penduduk antara dua wilayah sehingga bisa terjangkau oleh penduduk. Nah, untuk teori titik henti ini dirumuskan TH sama dengan DAB per 1 ditambah akar penduduk A dibagi penduduk B. Dengan keterangan TH sama dengan titik henti diukur dari wilayah yang penduduknya paling sedikit. DAB adalah jarak antara wilayah A ke wilayah B. PA sama dengan jumlah penduduk di wilayah A. Dengan catatan penduduk wilayah A ini adalah penduduk yang paling besar. Jadi angka yang ada di atas adalah untuk penduduk yang paling besar. PB adalah jumlah penduduk di wilayah B dengan catatan jumlah penduduk tersebut adalah jumlah yang terkecil. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai teori titik henti ini, Ibu akan memberikan contoh sebagai berikut seperti di tampilan slide ini. Kita lihat untuk soal teori titik henti. Kota A memiliki jumlah penduduk 180.000 jiwa, sedangkan kota B 20.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 km. Di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk setiap kota? Kita jawab bersama-sama. Diketahui PA sama dengan 180.000 jiwa, PB sama dengan 20.000 jiwa, DAB sama dengan 100 km. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada ke dalam rumus yang sudah kita pelajari. TH sama dengan DAB per 1 ditambah akar PA per PB. TH sama dengan 100 per 1 ditambah akar 180.000 per 20.000. Kalian kerjakan yang ada di dalam akar sehingga perhitungannya lebih mudah. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 25. Jadi, lokasi perdagangan yang tepat dan strategis terletak di 25 km dari kota yang penduduknya yang paling sedikit, yaitu kota B. Nah, demikian untuk soal teori titik henti. Mudah-mudahan kalian semakin paham. Baik, yang ketiga adalah teori grafik yang dikemukakan oleh K.J. Kamsky atau disebut juga indeks konektivitas. Teori ini menggambarkan struktur tata kota jaringan transportasi, di mana jaringan transportasi merupakan fitur yang nyata dari geografis suatu wilayah dengan sudut pandang interaksi manusia. Dan dengan rumus beta sama dengan E per V dengan keterangan betanya atau B-nya itu adalah indeks konektivitas, E-nya adalah jumlah jaringan jalan, V-nya adalah jumlah kota. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai indeks konektivitas atau teori grafik ini, Ibu akan
berikan satu soal seperti dalam slide berikut. Untuk contoh soal indeks konektivitas, berapa indeks konektivitas wilayah A dan wilayah B seperti gambar di bawah ini? Kita sepakati sekali lagi ya, untuk gambar garis kita anggap sebagai jaringan jalan, untuk titik adalah sebagai kota. Kita jawab bersama-sama. Diketahui untuk wilayah A, jaringan jalan atau E-nya itu ada sebanyak 9. Untuk jaringan kotanya atau V-nya itu ada 6. Untuk wilayah B, E-nya ada 10, V-nya sama dengan 7. Dan ditanyakan adalah indeks konektivitas wilayah A dan wilayah B. Kita jawab bersama-sama. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus yang sudah kita pelajari. Beta sama dengan E per V. Beta sama dengan 9 per 6 dan hasilnya adalah 1,5. Untuk wilayah B, beta sama dengan E per V. Beta sama dengan 10 per 7 dan hasilnya adalah 1,4. Jadi, dilihat dari indeks konektivitasnya, potensi interaksi antar kota di wilayah A lebih tinggi jika dibandingkan wilayah B. Hal tersebut terjadi dengan catatan kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana jalan antar kedua wilayah relatif sama. Demikian untuk contoh soal indeks konektivitas. Baik, demikian video pembelajaran ini. Nanti Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Bisa dilihat di video pembelajaran ini. Kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.